Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Ahmad Khair Asyidiki dengan NIM H0711811111. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang RSA dan RSA CRT. Jadi RSA itu apa? RSA adalah bentuk penyandian dengan public key. Penyandian public key adalah penyandian asimetris. Sandi dibuat menggunakan public key, kemudian dikembalikan ke pesan aslinya menggunakan private key. Algoritma RSA memiliki kekurangan, yaitu sulitnya melakukan proses dekripsi pada algoritma ini, yang disebabkan nilai eksponensiasi pada proses deskripsi relatif sangat besar. Maksudnya adalah pada proses deskripsi RSA biasanya menggunakan pangkat besar, jadi digunakan CRT untuk membagi-bagikan pangkat terbesar tersebut menjadi faktor-faktor kecil sehingga operasi perpangkatan yang besar bisa dioperasikan dengan nilai-nilai kecil. Oke, itu penjelasan tentang RSA dan RSA CRT. Oke, kita masuk langsung ke program RSA. Di sini kita mengimport math itu untuk melakukan proses matematika. Kemudian di sini ada metode chart to number untuk merubah chart ke bentuk angka. Kemudian metode number to chart untuk mengubah angka ke chart. Kemudian kita ada inputan parameter, yaitu A, B, dan MSG. Kemudian pada isPrime, kita di sini ada metode isPrime untuk mengecek apakah dengan parameter n, dan di sini gunanya untuk mengecek apakah dia adalah bilangan prima atau tidak. Kemudian di sini ada metode untuk GCD-nya. GCD-nya ini adalah FPB-nya. FPB dengan parameter GCD dengan parameter A, B. Jika A lebih kecil dari B, maka A, B itu sama dengan B, A. Jika B sama dengan 0, return A. Else-nya return GCD B, A dimodulkan dengan B. Untuk metode count private key, Totien. Nah, private key-nya itu sama dengan 1. Kemudian kita melakukan perulangan di mana D itu sama dengan private key dikali dengan E. Sedangkan untuk H-nya sama dengan D dimodulkan Totien. Kemudian kita melakukan private key, dengan H. Jika H itu sama dengan 1, maka kita return private key. Sedangkan else-nya itu private key tambah 1. Kemudian kita masuk ke count public key. Pada P sama dengan di sini pada metode ini kita melakukan input untuk P dan Q. Kemudian kita mengecek apakah P dan Q merupakan bilangan prima. Jika bukan bilangan prima, maka program akan dihentikan. Kemudian jika dia adalah bilangan prima, maka n sama dengan, maka kita akan melanjutkan dengan n sama dengan P kali Q. Kemudian untuk Totiennya yaitu P kurang 1 dikali dengan Q kurang 1. Kemudian E-nya itu kita masukkan dari input. Kemudian kita mengecek apakah FPB dengan parameter E Totien sama dengan 1. Dengan D itu count private key E, Totien. Kemudian kita print apakah dia relative prime atau tidak. Jika tidak, maka dia akan exit. Kemudian kita masuk ke proses enkripsi. Nah, pada proses enkripsi terdapat parameter E, N, dan message. Kemudian di sini ada ciphertext. Nah, kita melakukan perulangan untuk message-nya. Untuk message itu kita ubah ke chart to number. Kemudian result-nya sama dengan 1. Kemudian result ini nanti akan kita kalikan dengan message dimodulkan dengan N. Kemudian kita membuat dari number to chart. Kemudian print result-nya. Akan sangat kelihatan jika kita langsung mengeksekusi di bawah. Kemudian deskripsinya itu hampir mirip, tapi di sini itu hasil dari enkripsi kita ubah kembali ke hasilnya dengan private key. Kita langsung saja masuk ke
pengeksekusiannya, yaitu count public key. Kemudian kita input yang tadi P itu sama dengan 83 dan input key-nya itu sama dengan 11. Kemudian kita input E-nya itu sama dengan 217. Kita mendapatkan di sini kita mendapatkan public key-nya itu 217 di koma dengan 903. Kemudian private key-nya ternyata kita dapat satu itu pada 393 dan koma 913. Kemudian kita melakukan input parameter, yaitu E per D sama dengan 217, N-nya itu dari sini yaitu 913. Maaf, tadi ED-nya itu 217 dan N-nya itu sama dengan 913. Kemudian kita masukkan message-nya, yaitu Laude Ahmad. Kemudian kita dapatkan ini. Kemudian ini adalah message yang dienkripsi. Kemudian kita melakukan deskripsi dan mengembalikan ini ke bentuk semula. Yaitu kita menginput parameter dengan ED-nya itu 393 dapat dari ini 393, kemudian N-nya itu 913. Kemudian message-nya ini kita masukkan ya, yang ini. Kemudian dia akan mengembalikan nilai sebelumnya, yaitu Laude Ahmad. Mungkin untuk itu RSA kita lanjut ke RSA CRT. Nah, pada RSA CRT sama saja seperti tadi, kurang lebih sama. Itu import method dulu, terus kita melakukan isPrime. isPrime ini kita akan mengecek apakah dia bilangan prima atau tidak. Kemudian GCD itu seperti yang tadi, yaitu untuk mengecek FPB. Kemudian untuk count private key-nya dan parameter E, totian, di mana private key-nya sama dengan 1, hampir mirip seperti tadi. D-nya itu sama dengan private key dikali dengan E, H-nya itu D dimodulokan dan totian. Jika H sama dengan 1, kembalikan return private key-nya. Jika tidak, maka else-nya itu private key tambah 1. Kemudian pada di sini seperti sebelumnya juga count public key-nya ini kita untuk melakukan penginputan P dan Q dan E. Seperti penjelasan sebelumnya mungkin sudah. Kemudian kita melakukan enkripsi. Nah, pada enkripsi ini kita memasukkan resultnya itu, kemudian result ini nanti kita kalikan dengan result dikali dengan MSG dan modulo N. Deskripsi ini terdapat parameter yaitu DP, DQ, Q inverse, P, Q, dan MSG. Kemudian M1-nya kita akan melakukan perulangan dari 0 ke DP. Kemudian M1-nya itu sama dengan M1 dikali MSG dimodulokan dengan P. Untuk M2-nya juga, yaitu M2 dikali MSG dimodulokan dengan Q. Kemudian H-nya itu Q inverse dikali dalam kurung M1 kurang M2 dimodulokan dengan P. Maka hasilnya itu M2 ditambah H kali Q. Kemudian untuk count public key-nya, kita input P-nya itu 131, input Q-nya itu input P-nya itu 137, input Q-nya itu 131, input E-nya itu 93, dan untuk kita dapatkan public key-nya itu 3 dan 17.947. Untuk private key-nya kita dapat 91, 87, 114, 137, 131. Untuk pesannya itu yaitu 1562. Kemudian kita melakukan pre-enkripsi, mana itu ada parameternya 3, 17.947, 15.000, 15.062, yaitu dari pesan tadi. Kemudian kita dapatkan yaitu 8.825. Kemudian kita enkripsi
kemudian kita deskripsi apakah benar 8.000 ini